Bapak Ibu, kaum yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab dan akan dilanjutkan dengan renungan. Sebelum kita membacanya, merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Untuk kesempatan bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk terus bersuka cita, memampukan kami untuk terus melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Tuhan tolong sehingga berita firman ini dapat kami lakukan dengan setia. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Perikopnya berjudul Doa Minta Perlindungan di Masa Tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Padamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis, sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allahku, janganlah jauh daripadaku, Allahku segeralah menolong aku, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku, biarlah berselubung celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-perkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allah. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang
memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi saksi itu sulit. Sebagai contoh, ketika kita tidak sengaja melihat kecelakaan motor dan diminta untuk menjadi saksi, seringkali orang tidak bersedia karena takut untuk memberikan kesaksian yang tidak benar karena ada hukum pidana di dalamnya. Kenyataan seperti ini membuat setiap orang atau membuat kita enggan menjadi saksi. Tapi sebagai saksi justru kita akan membantu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dan kejadian yang sebenarnya akan membantu baik korban kecelakaan ataupun keluarga dari korban tersebut. Menjadi saksi dalam perenungan kita saat ini bukanlah kesaksian mengenai orang lain, melainkan menjadi saksi atas apa yang kita alami. Dengan mengingat penyertaan Tuhan dari masa kecil memasuki masa atau melewati usia muda, bahkan sampai memasuki usia tua. Pasti banyak pengalaman, banyak cerita, banyak kesaksian yang bisa kita ceritakan. Bapak Ibu, kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang menjadi saksi itu membuat kita menceritakan bukan hanya masa-masa yang menyenangkan bagi kita, tapi juga masa rapuh dalam kehidupan kita. Ketika orang usia lanjut pada umumnya beristirahat, maka perenungan kali ini kita mau belajar bersama lebih memaknai masa hidup, bukan dari kerentanan tubuh kita karena lanjut usia, melainkan syukur atas hidup itu sendiri. Dan syukur itu yang mau kita sampaikan melalui kesaksian. Pemazmur dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini kita berusaha untuk mempersaksikan, untuk menjadi saksi atas apa yang ia rasakan dalam hidupnya. Bersaksi tentang Allah bukan hanya tentang anugerah atau berkat kesuksesan, melainkan bisa juga proses jatuh bangun dalam kehidupan dan proses Tuhan menolong. Proses yang panjang itulah yang membuat pemazmur merasakan bahwa Allah benar-benar menolongnya. Kita bisa melihat dari tulisan pemazmur ini. Yang pertama, pemazmur merasa dikejar-kejar oleh musuh, sehingga pada ayat 1 dan 1-4 pemazmur berseru penuh semangat kepada Allah, yang adalah batu karang pelarian yang tidak tergoyahkan. Seperti gunung batu yang dijadikan tempat berteduh, bukit batu yang menjadi pertahanan. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Pada ayat 5-9 pemazmur tidak kehilangan pengharapan. Pengharapan datang dari pujian pemazmur yang lahir dari sebuah ingatan. Dari dalam kandungan dilahirkan kemudian menikmati masa muda. Mengingat penyertaan Allah dalam masa lalu, pemazmur inilah yang meyakini bahwa seruan dan pengharapannya itu tidak sia-sia. Allah menyertai di masa lampau, saat ini, di masa tua, dan juga di masa depan. Terus di usia yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan ketiga, Mazmur berdoa bagi kejatuhan musuh-musuh yang mengancamnya. Ayat 10-13. Kepercayaan diri pemazmur tampil di hadapan Allah dalam seruan yang membuatnya berani juga mengungkapkan harapannya agar musuh-musuh yang mengikhtiarkan
celakanya mendapat palu. Pemazmur di bagian yang terakhir, pemazmur berdoa memohon pembebasan, ayat 14 sampai ayat 21. Pemazmur berharap kepada Tuhan yang menceritakan bahwa Tuhan itu adil. Ia tidak dapat menghitung keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Tak terhitung banyak. Dalam kesesakan, Tuhan memberikan keselamatan. Pemazmur selalu menyaksikan perbuatan Tuhan yang masyhur dan ajaib. Maka dalam masa tuanya, pemazmur memohon agar Tuhan tidak meninggalkannya. Ayat 18. Dan kemudian pemazmur menaikkan syukur karena dalam segala sesuatu yang ia rasakan dan alami, Tuhan tetap setia. Setia membebaskan dan melepaskan dari orang yang mengikhtiarkan celaka kepada dirinya. Bapak Ibu, kaum lansia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar kisah seorang perempuan yang berhasil mendapatkan gelar sarjana pada usia 69 tahun. Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Setelah mendapat gelar sarjana, yang melanjutkan ke jenjang S2 di program pasca sarjana magister teologi di STTBI Jakarta dan menyelesaikan studinya pada usia 73 tahun. Tidak berhenti sampai di situ, perempuan atau ibu ini melanjutkan studi sampai S3. Pada usia-usia pada usia lanjut, ketika orang beristirahat, justru ibu ini menghabiskan waktu atau menyiapkan waktu untuk studi dan berhasil mematahkan pandangan umum bahwa ketika usia sudah tua tidak lagi bisa mengikuti atau studi di jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai S3. Namun ibu ini menunjukkan usia lanjutnya ia tetap berkarya, dan salah satu karya yang dilakukan adalah tetap belajar dengan tekun. Renungan hari ini ingin menghantar kita untuk tetap bersemangat, berkarya dan bersaksi dalam usia lanjut yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Seperti yang diceritakan pemazmur, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam usia tua banyak hal yang ia pikirkan dan khawatirkan. Tapi kekhawatiran itu diikuti juga dengan sebuah keyakinan dan penyerahan diri, karena Allah diyakini sebagai penopang sejak dalam kandungan. Allah sebagai penopang itulah yang membuat kita akan terus bergerak pada sebuah pemikiran untuk menghasilkan karya selagi masih ada kesempatan. Kemampuan bersaksi dan berkarya dalam usia tua dimulai dengan penerimaan diri secara utuh. Menerima bahwa kita memiliki keterbatasan, tetapi Tuhan mengizinkan itu semua, bukan tanpa penyertaan. Kesadaran akan pertolongan Tuhan akan membuat kita dimampukan untuk berkarya dan akan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kita atau kehidupan kita terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pertanyaan yang bisa kita dalami. Yang pertama, apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersaksi dan berkarya di masa tua kita? Yang kedua, kendala apa saja yang kita hadapi dalam upaya untuk bersaksi dan berkarya? Dan kita bisa menceritakan pengalaman kita. Serta yang ketiga, bagaimana cara kita mempersaksikan hidup kita yang walaupun rapuh dan tidak sempurna seperti pemazmur,
tetapi tetap dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merenung dan juga boleh men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati.